saya itu lebih percaya dengan hal-hal yang masuk akal daripada hal-hal yang gaib. Tapi setelah kejadian ini, saya ngerasa bahwa sosok yang sempat saya telusuri di tempat itu, dia tuh kayak ngikutin kemanapun saya pergi. Jadi sosoknya itu dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya harap hal itu tidak akan pernah terjadi lagi di dalam hidup saya. Berawal dari sebuah konten. Waktu itu saya membuat konten penelusuran. Jadi saya dan teman-teman saya ingin menelusuri sebuah tempat yang dimana tempat itu katanya terdapat penampakan. Nah, karena saya adalah orang yang istilahnya saya itu lebih percaya dengan hal-hal yang masuk akal daripada hal-hal yang gaib. Tapi setelah kejadian ini, saya mulai percaya bahwa ternyata hal yang gaib itu ada, teman-teman. Jadi waktu itu saya sempat melakukan penelusuran dengan beberapa kawan saya. Nah, di suatu tempat, di situ ada salah satu warga yang dia itu rumah tempat tinggalnya itu agak jauh dari pemukiman, dan dia tuh cuma sendiri gitu di tempat tersebut. Nah, kata si orang ini, katanya di tempat itu ada sosok yang sering mengganggu, tapi dia tidak menjelaskan sosok apa gitu kan. Nah, makanya kami mencoba menelusuri untuk mencari tahu apakah benar atau itu hanya sebuah mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti saja gitu kan. Karena biasanya mitos itu digunakan untuk orang-orang dulu menakut-nakuti anak kecil dan segala macam gitu. Nah, karena saya dan teman-teman saya penasaran, akhirnya kami langsunglah menelusuri lokasi tersebut. Dan tiba-tiba salah satu teman saya, dia ngerasa kayak dadanya ngerasa sesek. Nah, terus di pundak sebelah kanan katanya dia ngerasa berat. Nah, setiap kali saya akan menceritakan kejadian ini, saya selalu merasa merinding sendiri, entah kenapa. Saya ngerasa bahwa sosok yang sempat saya telusuri di tempat itu, dia tuh kayak ngikutin kemanapun saya pergi. Jadi sosoknya itu dia entah kenapa. Saya ngerasa bahwa sosok yang sempat saya telusuri di tempat itu, dia tuh kayak ngikutin kemanapun saya pergi. Jadi sosoknya itu dia besar, kayak berbulu, semua banyak bulunya gitu, entah kayak kayak beruang mungkin. Dan dia itu matanya tuh merah, tapi cuma satu, kayak mata merah besar cuma satu di tengah-tengah gitu. Nah, saya pikir kalau misalkan genderuwo tuh kan dia matanya katanya merah juga kan, tapi dua. Ya, genderuwo tuh kayak semacam Uchiha Madara katanya. Tapi sosok itu tuh bener-bener energinya kuat. Dan yang anehnya, setelah kami melakukan penelusuran tersebut,
tiba-tiba video hilang semua, nggak bisa diedit. Bukan nggak bisa diedit sih, lebih tepatnya tuh hilang gitu. Diedit udah, nah pas mau diupload videonya entah kemana. Nah karena saya sering bikin konten-konten misteri kayak gini beberapa kali sebelum saya masuk ke Intel Official Bos ini, saya sering melakukan penelusuran juga bersama teman-teman yang lain. Karena saya sebenarnya nggak berani amat, cuma rasa penasaran saya lebih besar daripada rasa takut saya. Makanya walaupun saya penakut, tapi saya tetap ikut karena saya penasaran gitu. Jadi saya itu orang yang dibawa oleh rasa penasaran saya. Nah pernah suatu kali saya pergi ke salah satu pantai di daerah selatan. Nah kalian tahu sendiri ya, gimana akhirnya pantai selatan. Nah di pantai selatan ini tepatnya di Pantai Sawarna. Kan di sana ada yang menjadi simbol pantai Sawarna itu adalah Tanjung Layar. Nah waktu itu sebelum subuh, sebelum fajar terbit ya, saya pergi ke Tanjung Layar itu. Nah kemudian tiba-tiba saya melihat ada bola api, kayak bola api ya. Saya ngelihat itu kayak bola api kecil, putih, merah, kayak pokoknya kayak bola api lah gitu. Entah itu apa. Nah kemudian saya gunakan DSLR waktu itu, saya menggunakan kamera saya dan saya foto, cepret, ada fotonya. Dan si bola apinya ini dia tuh kayak blur. Nah pas saya mau tunjukin ke teman saya, lihat deh, gue moto yang kayak gini nih. Pas dia mau lihat, tiba-tiba si kamera mati. Gue pikir itu lowbat ya. Gue secara logika mencoba berpikir positif. Oh gue kira lowbat gitu. Ternyata pas gue cas gak bisa nih, gak bisa. Dan setelah itu dibawa ke servis juga, dicek kan apakah itu kena air laut atau apa, dicek sama dia, nggak ada, itu bukan kena air laut, bukan kena apa-apa. Dan sampai yang betulinnya ini, yang tukang servis kamera ini bingung, ini kamera kenapa. Banyak hal-hal yang saya dapatkan ketika saya ikut penelusuran konten-konten penelusuran, maksudnya kayak gitu. Nah itu tuh suka banyak banget hal-hal aneh gitu, hal-hal yang janggal, dari mulai video yang gak bisa ke-upload, kemudian tiba-tiba api lilin nih. Waktu itu kita bikin uji nyali, tiba-tiba si lilin ini gede. Itu tuh di ruangan tertutup, gak ada angin sama sekali, tapi dia tiba-tiba jadi besar gitu, dan gak mungkin diedit ya. Terus kita juga pernah, saya pernah penelusuran di sebuah rumah Belanda. Karena di daerah saya waktu itu lebih tinggal lebih lama di Rangkas Bitung, jadi sering main-main di Rangkas Bitung. Nah karena di Rangkas Bitung itu adalah dulunya tempat pusat pemerintahan mungkin ya, istilahnya kayak gitu. Nah di situ masih banyak bangunan-bangunan Belanda. Nah saya diajak oleh teman saya untuk menelusuri bangunan Belanda itu yang udah lama banget dan itu udah lapuk gitu, udah kumuh. Nah saya masuk ke sana. Di sana teman saya kan ada waktu itu perempuan, dia bawa boneka. Nah si boneka ini kita taruh, nah ini nyambung sama cerita yang lain tadi ya. Si boneka ini ditaruh di sebuah bangku. Nah tangannya kan tangan boneka gini ya, terus lilin di sebelahnya. Nah tiba-tiba tangan si boneka ini gini, gerak sendiri. Kemudian, nah setelah itu si lilin jadi besar.
apinya besar. Waktu itu saya dan tim itu pada lari semua karena bingung kok bisa gitu kayak gini. Kenapa si tangan boneka ini bisa bergerak sendiri padahal tidak ada angin, tidak ada hujan gitu. Kenapa dia bisa bergerak sendiri? Nah setelah itu saya keluar di salah satu kamar, saya ngelihat anak kecil. Jadi dia jalan kayak gini. Saya bingung dong. Saya bilang kok ada anak kecil? Padahal kita melakukan penelusuran di sana orang-orang gede semua gitu, maksudnya orang-orang dewasa semua. Kenapa ada anak kecil gitu? Nah setelah saya tanya sama salah satu teman yang dia tuh bisa agak indigo gitu mungkin istilahnya ya, katanya kamu lihat nggak ada anak kecil rambutnya pirang kira-kira segini ngelewat tadi keluar. Terus kata dia itu bukan orang. Dari situ saya mulai merinding. Nah yang terakhir saya sempat menelusuri salah satu rumah yang kosong dan tidak diketahui si pemiliknya ini kemana gitu. Warga situ pun tidak tahu ini si pemiliknya kemana. Padahal rumah itu masih catnya masih kayak masih baru gitu. Terus barang-barangnya itu masih lengkap, kayak nggak ada yang dibawa sama sekali. Tapi seorang ini hilang entah kemana, nggak balik-balik. Sesek. Nah di sana itu pas saya masuk ya, merinding. Pas saya masuk, salah satu tim ada yang kesurupan. Tiba-tiba dia mukul tembok kayak dia bilang kesurupan. Terus ditanya mau ngapain, katanya jangan mengganggu kata dia gitu. Cuma karena kita nggak peduli ya sama yang kayak gitu, kita terus melakukan penelusuran. Dan akhirnya setelah kita naik rumahnya ada 2 lantai, lantai 1, lantai 2, kita naik ke lantai 2. Pas nyorot ke salah satu pohon, jadi ada putih rambutnya sini, itu di atas pohon bambu, dan baunya tuh bau banget, jadi kayak bikin pengen muntah gitu. Nah sejak saat itu saya mulai vakum dari dunia horor, dunia mistis. Nah akhirnya sekarang bertemu dengan channel Intan Official Ghost, mau tidak mau saya harus kembali kepada konten-konten yang seperti itu gitu. Jadi untuk pengalaman mistis mungkin saya juga sedikit berpengalaman, walaupun ya saya nggak bisa ngelihat, atau saya tuh bukan seorang indigo gitu kan. Cuma saya bisa, kalau ngerasa tuh bisa lah ya. Soalnya kalau misalkan merinding itu pasti ada sosok. Dan sekarang ini saya kayak ngerasa ada yang ngawasin. Tapi udah. Oke, mungkin itu aja cerita kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.